Ya pemirsa, perjalanan polemik dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini masih terus bergulir. Kalau Anda ingat pemirsa, Bitor Suryadi ini juga sempat menyatakan ataupun juga ikut berkomentar mengenai polemik ini. Yang kemudian ia mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu dan dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta. Bahkan ia juga menuding politisi senior dari PDIP seperti salah satunya Prasetyo Edy Marsudi juga turut menggunakan ijazah palsu Jokowi dalam Pilgub DKI tahun 2012. Namun pihaknya ini juga membantah dan justru kemudian menyatakan apa yang disampaikan Bitor ini tidak berdasar. Lalu apa kemudian maksud tudingan dari Bitor Suryadi ini? Apakah kemudian ini murni untuk mengungkap fakta atau justru ada kepentingan politik di baliknya pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Sylvester Matutina, relawan Jokowi. Selamat malam Bang Sylvester, bergabung lagi kita di sini. Sehat ya Bang? Selamat malam TV One, sehat. Sehat, terima kasih sudah bergabung dan juga bergabung bersama kita malam ini. Ada Pak Herman Kadir, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan juga aktivis. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih juga sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya. Karena ini kemudian aktor yang banyak dibahas dari PDIP, tapi tentunya untuk menghadirkan informasi selengkapnya pemirsa, kami memiliki informasi berikut untuk Anda. Sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar, bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya, karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Baik pemirsa, itu pernyataan dari Bitor Suryadi. Bang Sylvester, ini nampaknya polemik dari ijazah Pak Jokowi sampai kemudian bisa menimbulkan konflik di PDIP sendiri begitu. Yang satu menuding Bitor Suryadi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kemudian Prasetyo Edy Marsudi, politisi senior PDIP juga menyatakan bahwa itu tidak berdasar begitu. Dan juga diaminkan oleh Andi Wijayanto yang kemudian menyatakan pernah memegang langsung ijazah asli dari Pak Jokowi. Bahkan tadi disebut juga Mas kalau soal relawan sedulur Jokowi ikut-ikut terseret ini. Iya. Jadi gini, sebenarnya apa yang dikatakan Bitor ini nggak benar ya. Saya kenal Bitor ya mungkin udah hampir 10 tahun lebih lah ya. Terus yang dituduhkan Prof. Paiman juga itu saya teman baik juga. Terus Mas Prasetyo Edy juga saya kenal. Terus yang dikatakan yang membuat itu Mas David Anggit juga saya kenal. Ya. Terus
Tadi malam Mas Paiman teleponan sama saya. Oke. Jadi dia bilang dia memang pernah membuka kios ya di Pasar Pramuka, tapi sejak tahun 2002 itu dia udah nggak lagi di situ karena dia udah menjadi kaprodi di salah satu universitas. Oke. Nah, terakhir memang dia tuh rektor di Universitas Mustopo dan waktu ada masalah saya jadi pengacaranya. Jadi saya ini teman sama dia, teman baik banget gitu ya. Termasuk Bitor sebenarnya teman baik saya juga. Jadi waktu itu Bitor ini di kantor staf presiden dia diambil oleh Pak Luhut lah. Terus bagian bawah-bawah lah. Baik. Jadi, tapi kemudian Bang Sylvester tadi menyatakan apa yang disampaikan Bitor ini tidak berdasar. Bohong besar. Begitu, bohong besar. Nah, hanya gini, seorang Bitor yang bohong besar, nggak punya bukti, sama seperti Roy Suryo CS, ya kan, terus Rismond, Fadila dan sebagainya, tim TPUA, ya kan, tim tipu UGM, itu dipercayai. Jadi sebenarnya ini orang tipu menipu, ya kan, saling percaya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau menurut saya nih, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Kenapa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu, dibikin oleh UGM, sekarang Pasar Pramuka. Jadi kan ini lucu ini sangat lucu, ya kan. Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di Pasar Pramuka. Tadinya UGM. Ya makanya mereka bikin tim tipu UGM, menggeruduk UGM, Bang Sylvester. Dan sebagainya. Makanya sebenarnya ini orang yang waras, ya kan. Kita yang waras nih, ya kan, tahu bahwa akhirnya ini tukang tipu dan tukang tipu ini saling percaya gitu loh. Baik, sampai di situ dulu Bang Sylvester. Pak Herman, ini bohong besarkah? Karena tadi nama Roy Suryo beberapa kali disebut oleh Bitor Suryadi, sumbernya dari situ. Sudah mengkonfirmasi atau menemukan bukti sendirikah soal Pak Paiman di Pasar Pramuka mencetak ulang ijazah Pak Jokowi? Bitor ini juga sahabat saya. Sahabat saya waktu kuliah di Universitas Pancasila, saya ngambil hukum, dia ekonomi. Juga dia sahabat saya, sama-sama Komisi 2 DPR RI. Saya CS2. Ketiga, sahabat saya juga ketika kita sama-sama tinggal di komplek DPR RI. Jadi saya tahu persis, dia ini. Dan ini orangnya polos dan sangat apa adanya kalau ngomong. Jadi berdasar atau tidak yang disampaikan Bitor Suryadi, Pak Herman? Ya, kalau menurut saya sangat mendasar. Apa yang dia kan bicara titik saksi ini. Kalau dia cerita ngawang itu ya boleh kita nggak percaya. Tapi dia ceritanya ada ini buktinya, ini bukti ini gitu. Terlepas yang dibilang itu membantah, itu jelas Bitor sudah berani menunjuk orang-orang itu. Ada buktinya Pak? Ada buktinya Nah Pak itu Bitor bilang kan. Adi Wijayanto, siapa itu, 2 orang lagi itu. Dia disebutin nama-nama orang itu gitu loh. Artinya David sama Anggit. Itu. Artinya dia ada keberanian. Artinya ada keberanian untuk menyatakan bahwa itu benar gitu loh. Jadi dia tidak berani karena saya paham betul ini karakter orang. Ini pernah staf khusus presiden dan juga, tapi nggak mungkin lah. Kalau dia bicara bukan staf khusus Pak. Apa namanya, asisten 4 ya. Baiklah. Artinya kalau menurut Pak Herman itu berdasar karena kemudian by name ini Bang Sylvester yang disebutkan oleh Bitor Suryadi ini. Kalau tadi sempat berkontak dengan Pak Paiman, apa yang disampaikan? Karena Pak Paiman katanya mencetak ulang ijazah. Karena beliau juga kenal Bitor, hanya mungkin beliau nggak tahu Bitor pernah memalsukan juga Pak. Kop surat kantor staf presiden. Makanya dia dari kerja di situ dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, dia telepon saya, bro, datang ke kantor. Ini ada ruangan, ada telepon. Kita bisa telepon-telepon pengusaha. Ya saya kan bukan tipikal begitu. Tapi dari itu Bang Sylvester ingin bicara apa mengenai kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi? Makanya Bitor ini akan bisa lakukan apapun Pak untuk mendapatkan sesuatu gitu loh. Karena apa yang dia bicara ini kan bohong besar. Nggak ada bukti-bukti, mana buktinya kamu gitu loh. Ada nggak tahun berapa dipalsukan di Pasar Pramuka? Oleh siapa? Caranya bagaimana? Ini kan nggak ada, sama seperti
yang dilakukan oleh teman-teman TPUA Jadi atau hanya TPU menunjuk UGM, nama saja tanpa atau bisa Roy Suryo, membuktikan. semua nggak ada ini. Oke. Ini semua kebohongan besar dari teman-teman ini, ya kan? Hanya untuk mengadu domba, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Karena nggak ada bukti yang mereka pegang, mana ijazahnya yang palsu, mana yang asli, tahun berapa dipalsukan, nggak ada. Nah, saya bilang ke Prof. Paiman, ya kan? Prof. Paiman ini kan tahun 2002 dia udah nggak di situ, udah jadi kaprodi di salah satu universitas, ya kan? Nah, Prof. Paiman mana mungkin, sedangkan Pak Jokowi itu 2004 itu kalau nggak salah di Solo ya, ya kan? Baru masuk ke DKI itu 2012. 10 tahun Prof. Paiman itu sudah nggak di situ, di Pasar Pramuka. Nah, bisa-bisanya Bitor ini dari mana juntrungnya dia bisa bilang ini Prof. Paiman. Gitu loh. Jadi 10 tahun Prof. Paiman sudah nggak di Pasar Pramuka, gitu loh. Baik Bang Silvester. Pak Herman, 10 tahun sudah tidak di Pasar Pramuka, tiba-tiba kemudian namanya muncul, dituduh mencetak ulang ijazah Pak Jokowi. Buktinya ada, karena jangan cuma sambil asal tuduh dan sebut nama saja Pak Herman. Artinya gini, artinya kalau saya udah langsung aja laporan ke pihak yang berwajib, dibuktikan secara hukum. Secara hukum artinya ada pembuktian di situ kan, ada saksi, nanti dia akan bicara di situ. Jadi masukin aja ranah hukum baru, ya kan, ranah hukum yang baru atau delik baru, silakan aja Pak. Jadi Roy Suryo dan teman-teman siap untuk menghadirkan bukti-bukti itu nanti di proses-proses hukum yang akan dihadapi. Iyalah, bisa jadi siap Mana semua. Dan maksud saya laporan nih, laporin aja Bitornya, maksud saya ke pihak yang berwajib. Daripada ribut-ribut kan, dulu dia nggak benar, laporin aja pihak wajib. Nah, dia akan membuktikan nanti. Baik Bang Silvester, ini setelah Roy Suryo dan teman-teman kemudian saya, mungkin ada challenge. Kalau itu dilaporkan tuh hal yang biasa dalam hidup bernegara. Hanya maksud saya kalau nipu harus pakai logika. Gitu loh, jangan kayak TPUA, ya kan, mereka nggak punya bukti, lapor Dumas di Barreskrim, ya kan, habis itu ijazah Pak Jokowi asli diselidiki, ya kan, oleh lapor dan sudah dinyatakan identik, ijazah asli yang diselidiki identik dengan 3 ijazah asli temannya, ya kan, habis itu mereka tetap nggak percaya, sedangkan yang mengeluarkan ijazah asli dalam hal ini UGM, itu pun mereka nggak percaya. Ya kan, mereka mengatakan bahwa yang memalsukan itu UGM, makanya dibikin tim tipu UGM, ya kan. Sekarang ini mereka percaya lagi ijazah Pak Jokowi itu di Pasar Pramuka. Weh, come on, gitu loh. Maksudnya kalian ini mempercayai yang palsu mana sih, gitu loh. Kok bisa-bisa sama-samanya mereka semua ini mempercayai pertama UGM yang malsukan, sekarang Pasar Pramuka. Ini kan nggak masuk logika kita gitu. Anak SD pun nggak mungkin bisa ditipu dengan hal demikian. Tapi ini orang-orang semua ini di-prank sama Bitor. Jadi saya terima kasih kepada Bitor. Gara-gara kamu, kita tahu bahwa ini bohong semua nih. TPUA, kayak Roy Suryo, Rismon, bohong semua ini. Dan mereka sampai saat ini belum ada bukti yang mengarah bahwa mereka penelitian mereka berhasil mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Bang Silvester. Pak Herman, sampai saat ini Roy Suryo CS tidak punya bukti yang mengarah pada ijazah Pak Jokowi yang dari awal disebut palsu itu? Oh, itu udah punya, kan udah dia bertebar kemana-mana bukti-bukti yang mereka buktikan. Cuman kan persoalan sekarang kalau masalah Bitor ini, itu kan gini. Setiap universitas yang mencetak ijazah itu akan mengeluarkan sebatas yang lulus saja. Kemendiknas tidak akan mungkin memberi cetak lebih, memberikan lebih. Ijazahnya itu, ijazahnya itu. Itu bagian penelitian Bang Roy Suryo CS dan itu tetap segitu. Artinya logikanya maksud dicetak di Pramuka itu maksud juga kenapa? Karena nggak mungkin UGM mengeluarkan lagi, Kemendikbud mengeluarkan lagi karena sudah terbatas. Artinya bisa dibuat di percetakan Pramuka itu. Itu penjelasan logikanya Bang Silvester. Jadi bukan tipu-tipu tanpa logika, tapi ditahan dulu. Cocokologi Ditahan dulu Bapak-Bapak ya. Sesaat lagi ya kita akan membahas cocokologi itu seperti apa sih dalam polemik ijazah Pak Jokowi. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.